Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Damayanti Laloji dengan NIM A1N1228 dari Pendidikan Sejarah. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD merupakan kelainan neurobehavioral yang paling sering terjadi pada anak-anak, yang juga merupakan suatu keadaan kronis yang paling sering berpengaruh pada anak-anak usia sekolah, dan merupakan gangguan mental yang sering ditemukan pada anak-anak. ADHD ditandai oleh kurangnya kemampuan memusatkan perhatian, termasuk peningkatan distraktibilitas dan kesulitan untuk mempertahankan perhatian. Kesulitan mempertahankan kontrol impuls, overaktivitas motorik, dan kegelisahan motorik. ADHD dibagi menjadi 3 subtipe. Subtipe yang pertama yaitu tipe predominan tidak adanya perhatian yang ditandai dengan 1. Perhatiannya mudah teralih, 2. Sulit konsentrasi, 3. Sering belum menyelesaikan kerja yang satu, sudah beralih ke pekerjaan yang lain, 4. Sulit mengikuti instruksi, dan 5. Sering kehilangan barang-barangnya. Tipe yang kedua yaitu tipe predominan hiperaktif atau impulsif. Susah menunggu giliran, sering memotong pembicaraan orang, bicara tak henti-henti, melakukan hal-hal yang berbahaya tanpa pikir dulu, mudah marah dan kurang bisa mengendalikan diri, sering menjadi agresif dan destruktif. Tipe yang ketiga yaitu tipe kombinasi yang ditandai oleh tidak adanya perhatian dan hiperaktif impulsivitas tingkat tinggi yang ditandai dengan 1. Hiperaktif, 2. Tidak bisa duduk diam di kelas, 3. Tidak bisa bermain dengan tenang, 4. Gerak-geriknya yang sangat kasar, dan 5. Keterampilan motorik halus buruk. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab ADHD yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Banyak anak ADHD memiliki kerabat dekat yang memiliki gejala yang serupa. Yang kedua, faktor fungsi otak. Di dalam otak ada yang namanya neurotransmitter yang berperan dalam regulasi perhatian dan konsentrasi. ADHD sama dengan defisit pada neurotransmitter tersebut. Yang ketiga, faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu diagnosa ADHD. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengenali gejala-gejala. Langkah kedua, menentukan kapan gejala pertama muncul. Langkah ketiga, menentukan di mana gejala-gejala tersebut terjadi. Langkah keempat, menilai tingkat keparahan gejala-gejala tersebut. Langkah kelima, tegakkan diagnosa banding. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian dari hiperaktif dan impulsif. Hiperaktif adalah sebuah peningkatan aktivitas motorik atau perilaku yang berlebihan dan tidak lazim yang ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti seringkali gelisah dengan tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat di kursi. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya di mana diharapkan anak tetap duduk. Yang ketiga, sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat. Pada masa remaja atau dewasa, terbatas pada perasaan gelisah dan yang subjektif. Keempat, sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang. Yang kelima, sering bergerak atau bertindak seolah-olah dikendalikan oleh motor. Yang ketujuh, sering berbicara berlebihan. Selanjutnya, impulsif. Anak yang impulsif suka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga sering dianggap memiliki masalah dengan kedisiplinan. Anak ADHD adalah salah satu anak berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat. Karena dengan bertambahnya usianya, maka anak akan semakin tertinggal jauh dari anak normal yang seusia dengannya. Anak ADHD adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, serta impulsif.
Berikut, saya juga menambahkan beberapa jenis terapi yang dapat digunakan untuk membantu anak ADHD menurut Wenar dan Kerik. Yang pertama yaitu psikoterapi, yaitu membantu anak ADHD untuk dapat menerima dan menyukai diri mereka apa adanya. Yang kedua, cognitive behavioral therapy, yaitu membantu anak ADHD untuk mengubah perilaku mereka. Yang ketiga, social skill training, yaitu membantu anak ADHD mempelajari perilaku yang baru. Yang keempat, support group. Anggota dari support group berbagi kesulitan dan kesuksesan. Yang kelima, parenting skill training, memberikan pengarahan kepada orang tua untuk mengatasi perilaku anak ADHD mereka. Baik, itu saja materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.